Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizka dan Iza akan menerangkan tentang teori-teori tentang konteks sosial, yaitu ada teori Erikson, teori Colbert, dan pengaruh lingkungan. Selamat mendengarkan. Erikson mengatakan bahwa individu melewati 8 tahap sosial dalam hidup mereka. Nah, di setiap tahap ini ada krisis yang harus diselesaikan. Yang pertama ada trust versus mistrust, terjadi pada tahun pertama kehidupan. Kepercayaan membutuhkan perhatian yang hangat dan pengasuhan yang baik. Namun, ketidakpercayaan akan berkembang ketika bayi diperlakukan secara negatif. Selanjutnya, autonomi versus doubt terjadi pada usia 1 hingga 3 tahun. Setelah mendapatkan kepercayaan pada pengasuhnya, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah miliknya sendiri. Jika bayi ini terlalu banyak dikendalikan atau dihukum terlalu keras, mereka akan mengembangkan rasa malu dan ragu. Selanjutnya ada inisiatif versus guilt yang terjadi pada usia 3 hingga 5 tahun. Dalam periode ini, anak-anak memiliki rasa inisiatif yang berkembang dan perlu terlibat dalam perilaku aktif seperti suka berlari, melompat, dan bermain. Orang tua atau pengasuh yang menghukum upaya anak-anak untuk berinisiatif akan membuat anak merasa bersalah atas dorongan alami mereka. Selanjutnya, industri versus inferiority terjadi pada usia 6 tahun hingga pubertas. Saat anak-anak memasuki tahun-tahun sekolah dasar, mereka mengarahkan energinya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Jika anak ini tidak bisa mengarahkan energinya, ia akan mengembangkan rasa rendah diri, tidak produktif, dan tidak kompeten. Selanjutnya ada identitas versus kebingungan peran. Terjadi pada usia remaja 10 hingga 20 tahun. Nah, remaja itu mencoba mencari tahu siapa mereka dan kemana tujuan hidup mereka. Nah, remaja ini perlu dibiarkan untuk mengeksplorasi untuk mencapai identitas yang sehat, artinya yang sesuai dengan keinginannya, namun tetap dalam jalur yang positif. Jika remaja tidak diberi kesempatan atau bahkan tidak mengeksplor, mereka akan tetap bingung tentang identitas mereka. Selanjutnya ada intimasi versus isolasi, yang sesuai dengan tahun dewasa awal sekitar 20 hingga 30 tahun. Dengan tugas perkembangannya adalah membentuk hubungan dekat yang positif dengan orang lain. Jika seseorang gagal membentuk hubungan intim dengan pasangan atau teman romantis, akan menjadi terisolasi secara sosial. Selanjutnya, generasi versus stagnasi terjadi pada dewasa madya sekitar 40 hingga 50 tahun. Pada usia ini, adanya generativitas berarti individu akan mentransmisikan sesuatu yang positif ke generasi berikutnya, seperti mengasuh anak, mengajar, di mana orang dewasa ini membantu generasi berikutnya dalam mengembangkan kehidupan yang berguna. Nah, orang dewasa akan merasa stagnasi ketika tidak dapat melakukan apapun untuk membantu generasi berikutnya. Terakhir ada integrity versus despair, yakni di tahun dewasa akhir 60 tahun hingga kematian. Orang dewasa akhir akan merenungkan apa yang telah mereka lakukan. Jika evaluasi retrospektifnya positif, mereka akan memandang hidup mereka terintegrasi secara positif dan layak untuk dijalani. Sebaliknya akan menjadi putus asa jika pandangan ke belakangnya itu sebagian besar negatif atau ada penyesalan dalam hidupnya. Teori perkembangan moral Colbert ada 3 level, di mana setiap level mempunyai 2 tahap. Level pertama adalah pre-conventional reasoning. Tahap pertama mengatakan individu akan menganggap konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan sangat menentukan baik buruknya perbuatan yang akan dilakukan. Di tahap kedua, perbuatan akan dikatakan benar jika perbuatan itu sama-sama menguntungkan bagi semua pihak dan tidak merugikan sama sekali. Di level kedua, yaitu conventional reasoning, ada tahap 3 dan 4. Tahap ketiga, individu menganggap perbuatan yang bermoral adalah yang baik di mata orang lain. Di tahap keempat, perbuatan bermoral dianggap sebagai perbuatan yang mengarah pada pemenuhan kewajiban, penghormatan terhadap suatu otoritas, dan pemeliharaan tertib sosial. Level ketiga adalah post-conventional reasoning, dengan tahap kelima yang menganggap perbuatan bermoral adalah perbuatan yang menghargai hak individu dan telah disepakati oleh masyarakat luas. Dalam tahap keenam, moral dianggap benar berdasarkan kesadaran individu dan juga prinsip etis. Pengaruh lingkungan keluarga.
Gaya parenting. Yang pertama, authoritarian parenting. Gaya parenting ini membuat orang tua selalu benar dan anak harus nurut kepada orang tua, tidak boleh membantah. Dampaknya, anak akan sering merasa cemas, tidak punya inisiatif, dan juga skill komunikasi yang buruk. Gaya parenting kedua, authoritative parenting, di mana gaya parenting ini akan membebaskan anak untuk melakukan sesuatu. Tapi, orang tua masih memberi saran ataupun mengarahkan anaknya agar hasil yang didapatkan lebih baik. Dampaknya, anak akan berkompeten di sosialnya, mandiri, tidak cepat puas, gaul, dan juga punya self-esteem yang tinggi. Neglectful parenting adalah gaya di mana orang tua ini membiarkan anaknya, tidak peduli bahwa anaknya mau melakukan apa. Dampaknya, anak menjadi tidak kompeten, tidak bisa mengontrol diri, tidak mandiri, dan tidak punya motivasi. Dan yang terakhir, indulgent parenting adalah gaya di mana orang tua akan memanjakan anak, membolehkan anak mereka melakukan apapun yang mereka mau. Dampaknya, anak tidak akan belajar mengontrol perilakunya sendiri. Hubungan orang tua dan sekolah. Seharusnya memang antara orang tua dan guru itu saling berkolaborasi sehingga pendidikan anak bisa lebih baik. Bahkan ada penelitian yang mengatakan jika orang tua ini perhatian pada pendidikan anak dan juga terlibat aktif di sekolah seperti menanyakan perkembangan anaknya, anak ini akan mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Di rumah, jika orang tua memperhatikan pendidikan anak seperti menemani belajar atau membantu jika anak ada kesusahan dengan materinya, ini akan membuat anak lebih semangat belajar dan juga mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan nilai tinggi di sekolah. Selanjutnya adalah divorced families. Keluarga yang bercerai akan membawa efek pada perkembangan anak. Nah, efek ini tergantung dari usia sang anak, tergantung dari gaya parenting apa yang dipakai oleh orang tuanya, status ekonomi orang tuanya, gimana hubungan antara ayah dan ibu walaupun sudah berpisah, dan juga kualitas sekolah. Nah, jika hubungan ayah dan ibu ini baik, lalu gaya parenting yang dipakai oleh ayah dan ibu ini adalah gaya autoritatif dan juga kualitas sekolah yang baik dan mendukung, anak dari keluarga yang bercerai ini malah akan menunjukkan prestasi yang tinggi dan juga memiliki sedikit problem karena mereka lebih mampu mengatasi masalahnya. Tingkat ekonomi. Ada perbedaan antara orang tua yang memiliki pendapatan rendah dan orang tua yang memiliki pendapatan menengah dalam mendidik anaknya. Orang yang berpendapatan rendah cenderung memfokuskan untuk mendidik anaknya agar patuh dan juga rapi. Kalau misalkan anaknya ada salah, orang yang berpendapatan rendah akan menghukum anaknya secara fisik, mengkritik, menyalahkan. Orang yang memiliki pendapatan rendah beranggapan bahwa pendidikan itu sepenuhnya menjadi tugas guru. Orang tua tidak perlu dan tidak mempunyai kewajiban untuk pendidikan anak. Sedangkan orang yang berpendapatan menengah lebih berfokus untuk mendidik agar anak mereka tidak cepat puas sehingga terus meraih yang lebih tinggi dan juga mempunyai kontrol diri yang baik. Jika anak salah, orang yang memiliki pendapatan menengah akan menerangkan apa yang benar, bertanya kenapa si anak melakukan hal tersebut dan akan memuji jika sang anak melakukan hal yang benar. Bagi orang yang berpendapatan menengah, pendidikan merupakan tugas dari guru dan juga orang tua. Jadi keduanya memiliki kewajiban bagi pendidikan anak. Lingkungan teman sebaya. Baik anak maupun remaja biasanya memiliki sahabat. Bersama sahabat ini mereka akan bermain, curhat, menghabiskan waktu. Hal ini baik karena memang adanya sahabat itu akan membuat suatu kebersamaan
di mana individu tidak akan merasa kesepian, tidak akan merasa sendirian. Selain itu, ada dukungan fisik dan juga psikis yang didapat dari sahabat, seperti misalkan memeluk kalau kita sedih. Mereka akan menghibur, akan mendengarkan, akan menenangkan, akan memberikan solusi jika kita membutuhkan solusi. Selain itu, sahabat juga memberikan kita kasih sayang di luar kasih sayang keluarga. Tapi, sahabat itu juga bisa merugikan jika persahabatan ini penuh dengan konflik dan juga memaksakan sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh individu tersebut, sehingga akan membuat individu tersebut merasa tertekan. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Nah, anak-anak menghabiskan banyak waktu sebagai anggota dari masyarakat kecil yang sangat mempengaruhi perkembangan sosio-emosional mereka. Pertama, ada pendidikan masa kanak-kanak awal. Ada banyak variasi cara mendidik anak. Yang pertama, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan. Nah, dalam prakteknya, ada rekomendasi dari National Association for the Education of Young Children. Di sini, anak akan terlibat aktif dalam mengeksplorasi lingkungannya. Ada tujuan kurikulum di mana pengalaman diberikan di semua area perkembangan, seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Lalu, perbedaan individu itu diterima dan dipakai untuk mendesain aktivitas yang tepat. Nah, dari interaksi dan aktivitas yang sudah didesain, itu untuk pengembangan harga diri dan perasaan positif terhadap belajar. Selanjutnya, strategi mengajar, misalnya guru memberikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Ada pedoman perkembangan sosio-emosional, misalnya guru memberikan contoh atau modeling perilaku yang baik, mendorong perilaku yang diinginkan anak, mengarahkan anak pada aktivitas yang bisa diterima orang dan menentukan batasan perilaku yang jelas, bukan menghukum atau menyuruh anak duduk dan diam. Lalu anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan sosialnya seperti kerjasama atau saling membantu, bukan disuruh bekerja sendiri di mejanya dan hanya mendengar guru. Yang kedua ada pendekatan Montessori, di mana anak-anak ini diberikan kebebasan dan spontanitas yang cukup besar dalam memilih aktivitas. Nah, di sini guru itu bertindak sebagai fasilitator yang menunjukkan kepada anak bagaimana melakukan kegiatan intelektual, mendemonstrasikan cara-cara menarik untuk mengeksplorasi materi, dan menawarkan bantuan ketika anak memintanya. Nah, beberapa ahli perkembangan itu menyukai pendekatan Montessori, tetapi yang lain berpendapat bahwa pendekatan ini itu mengabaikan perkembangan sosial anak-anak, karena meskipun Montessori ini memupuk kemandirian dan perkembangan keterampilan kognitif, namun hal itu justru menghilangkan penekanan pada interaksi verbal antara guru dan anak serta antara teman sebaya. Lalu ada pendekatan untuk anak dari keluarga berpendapatan rendah. Nah, kalau di AS ada namanya Project Head Start. Program ini pembiayaan sekolah full agar anak-anak itu dapat tetap bersekolah. Nah, kalau di Indonesia ada namanya PIP Kemendikbud, Program Indonesia Pintar, melalui Kartu Indonesia Pintar. Jadi supaya anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman di sekolah. Ada transisi ke sekolah dasar. Nah, saat anak-anak ini melakukan transisi ke sekolah dasar, mereka itu berinteraksi dan mengembangkan hubungan dengan orang lain yang baru, sehingga hubungan sosialnya itu bertambah. Nah, di sini guru memegang peranan penting di setiap jenjang sekolah kan. Dalam sebuah penelitian, anak-anak itu yang memiliki hubungan yang hangat dan positif dengan gurunya, memiliki sikap yang lebih positif terhadap sekolah, lebih bersemangat, dan lebih berprestasi. Terakhir ada sekolah remaja. Nah, bagaimana sih transisi ke SMP? Ternyata anak-anak ini akan mengalami stres. Para siswa itu mulai pubertas dan memiliki perhatian yang meningkat tentang citra tubuh mereka. Siswa menjadi lebih mandiri dari orang tua dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebayanya. Nah, mereka harus melakukan perubahan dari ruang kelas yang lebih kecil dan lebih personal ke sekolah yang lebih besar dan lebih impersonal. Prestasi menjadi hal yang lebih serius dan mendapatkan nilai bagus menjadi lebih kompetitif. Saat siswa berpindah dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, mereka mengalami fenomena top dog. Ini mengacu pada perpindahan dari posisi teratas, yakni di sekolah dasar itu kan menjadi siswa tertua, terbesar, dan paling kuat di sekolah, menjadi ke posisi terendah di sekolah menengah itu menjadi siswa termuda, terkecil, dan paling tidak kuat di sekolah. Tapi ada juga aspek positifnya untuk transisi ke sekolah menengah.
Jadi siswa ini lebih cenderung merasa dewasa, memiliki lebih banyak mata pelajaran untuk dipilih, memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan teman sebaya, dan menemukan teman yang cocok. Lalu menikmati peningkatan kemandirian dari pemantauan langsung orang tua. Terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan penjelasan dari kami. Kami juga memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.